Audio Jungle. Tak terkalahkan dari Moldova, Timnas Indonesia U20 asuhan Sintayong dapat saran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, memberikan saran kepada Timnas Indonesia U20 yang baru saja mengakhiri rangkaian pemusatan latihan di Turki. Ia mengaku Timnas Indonesia U20 wajib fokus demi terus meningkatkan performa mereka. Timnas Indonesia U20 baru saja bermain 0-0 dengan Timnas Moldova U20 dalam laga uji coba kedua di Stadion Emirhan, Antalya, Turki pada Jumat 4 November 2022 malam. Hasil ini melanjutkan catatan positif Marcelino Ferdinand dan kolega yang menang pada leg pertama. Pada laga uji coba pertama, Timnas Indonesia U20 mengalahkan Timnas Moldova U20 dengan skor 3-1 pada Selasa 1 November 2022. 3 gol Timnas Indonesia U20 masing-masing dicatatkan Rabani Tasnim, Muhammad Ferrari, dan Marcelino Ferdinand. Dua laga ini melengkapi rangkaian uji coba Timnas Indonesia U20 selama pemusatan latihan di Turki. Sebelumnya, Garuda Nusantara menang atas Çaykurrizspor 2-1 dan dikalahkan Timnas Turki U20 dengan skor 1-2. Karena itu, Muhammad Iryawan mengatakan Timnas Indonesia U20 tidak boleh terlena atas catatan cukup apik tersebut. Kendati melalui 4 laga dengan baik, skuad Garuda Nusantara harus tetap fokus untuk persiapan turnamen mendatang, yakni Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Para pemain sudah berjuang, kami tetap apresiasi, kata Muhammad Iryawan dilansir dari laman resmi PSSI Sabtu 5 November 2022. Sejumlah laga uji coba di Turki menjadi pengalaman berharga bagi pemain. Mereka harus tetap kerja keras, fokus, disiplin demi raih maksimal di Piala Asia U20 dan tentunya Piala Dunia U20 mendatang. Sambung pria yang segera lengser dari jabatan Ketua PSSI ini. Pertandingan uji coba kedua melawan Moldova U20 ini merupakan rangkaian terakhir dari pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U20 di Turki. Untuk selanjutnya, Timnas Indonesia U20 direncanakan akan melakukan pemusatan latihan laga di Malaga, Spanyol. Selain itu, update kabar naturalisasi. Pemain Timnas Indonesia, Sean Pitenama telah masuk ke tahap lanjutan, namun kecil kemungkinan bisa diturunkan Sintayong di Piala AFF 2022. Teranyar, Komisi 3 DPR RI, Menkumham RI, dan Menpora RI telah menyiapkan jadwal soal pembahasan naturalisasi Sean Pitenama. Sean Pitenama yang kini tercatat membela klub di Norwegia Viking FK dijadwalkan mengikuti rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada 9 November 2022. Audio Jungle. 5 pemain ganas Timnas Indonesia U20 yang siap hancurkan gawang Moldova. Nomor 1 kesayangan Sintayong. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sebanyak 5 pemain ganas Timnas Indonesia U20 yang siap hancurkan gawang Moldova akan diulas. Sebelumnya di pertandingan pertama yang berlangsung Selasa 1 November 2022, Timnas Indonesia U20 menang 3-1. Peluang Timnas Indonesia U20 kembali meraih kemenangan pun cukup besar berkat bantuan pemain-pemain di bawah ini. Berikut 5 pemain ganas Timnas Indonesia U20 yang siap hancurkan gawang Moldova. Di urutan kelima ada Muhammad Ferrari. Meski berposisi sebagai bek tengah, Muhammad Ferrari dikenal sebagai pemain yang produktif. Ia selalu mencetak gol di setiap turnamen yang diikuti Timnas Indonesia U20. Di Piala AFF U19 2022, ia mengemas 2 gol. Kemudian di kualifikasi Piala Asia U20 2023, Muhammad Ferrari membobol gawang Timnas Vietnam U20. Terbaru, ia mencetak 1 gol saat Timnas Indonesia U20 menang 3-1 atas Moldova. Keempat, ada Rabani Tasnim. Rabani Tasnim merupakan bumper Timnas Indonesia U20. Ia tercatat sebagai top skor Timnas Indonesia U20 saat mentas di Piala AFF U19 2022.
Ia juga mencetak 1 gol saat timnas Indonesia U20 menang 3-1 atas Moldova. Jadi, jangan heran jika di laga nanti malam, Rabani Tasnin kembali mencetak gol. Ketiga, Hoki Caraka. Setelah gagal mencetak gol di pertemuan pertama, ini kesempatan Hoki Caraka membalas kegagalannya. Hoki Caraka dikenal sebagai penyerang utama Sintayong. Pemain jebolan Garuda Select ini dikenal mempunyai finishing yang akurat. Jadi, bakal cetak berapa gol Hoki Caraka? Kedua, Zanadin Faris. Masuknya Zanadin Faris di babak kedua laga timnas Indonesia U20 versus Moldova meningkatkan intensitas serangan skuad Garuda Nusantara. Gelandang Persis Solo ini sanggup menginisiasi serangan dan membentuk kolaborasi apik dengan Marcelino Ferdinand di lini sentral. Karena itu, menarik menanti aksi Zanadin Faris di laga nanti malam. Dan di urutan yang pertama ada Marcelino Ferdinand. Sulit tidak memasukkan pemain kesayangan Sintayong yang satu ini. Dari segi skill dan pengalaman, Marcelino Ferdinand bisa dibilang di atas para personel timnas Indonesia U20 lain. Ketenangan Marcelino Ferdinand terlihat di laga pertama. Bahkan saat mencetak gol via eksekusi penalti di laga pertama, ketenangan ditunjukkan pemain yang satu ini. Kelar menghadapi Moldova, skuad timnas Indonesia U20 akan meninggalkan Turki. Rencananya, pemusatan latihan timnas Indonesia U20 dilanjutkan di Malaga, Spanyol. Alasan timnas Indonesia tak bisa berkandang di GBK saat Piala AFF 2022. Timnas Indonesia dipastikan tidak bisa berkandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat Piala AFF 2022. Hal itu dikarenakan Stadion GBK adalah salah satu venue untuk Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga Juni 2023. Tidak boleh Timnas Indonesia pakai GBK saat Piala AFF 2022. Ucap Menpora Zainuddin Amali dikutip dari bola.com pada Rabu 2 November 2022. Pokoknya begitu, sudah mulai masuk Kementerian PUPR untuk renovasi, itu sudah ditunjukkan untuk Piala Dunia U20 2023. Imbuhnya. Zainuddin Amali menuturkan bahwa semua stadion termasuk GBK yang akan jadi venue Piala Dunia U20 2023 bakal direnovasi mulai November ini. Jadi, stadion harus steril dari berbagai kegiatan, utamanya pertandingan sampai digelarnya Piala Dunia U20 tahun depan. Sementara pelaksanaan Piala AFF 2022 adalah pada Desember 2022 hingga Januari 2023. Jadi semua stadion yang sudah terdaftar di FIFA dan itu sudah disetujui oleh FIFA, November ini akan mulai renovasi. Tutur Zainuddin Amali. Bagi yang sudah selesai, itu tidak diizinkan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, itu clear betul. Imbuhnya. GBK itu kan punya negara, tinggal ngomong ke Mensesnek. Tutur Zainuddin Amali mengakhiri. Piala AFF 2022 akan diselenggarakan pada 23 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023 dengan kembali memakai format home away. Format ini sempat dihapus pada edisi 2020 saat Singapura menjadi tuan rumah dan Indonesia keluar sebagai runner-up turnamen. Pada Piala AFF 2022, timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Thailand, Kamboja, Filipina, dan salah satu di antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Brunei dan Timor Leste diharuskan bertanding lebih dahulu di babak playoff sebelum masuk ke putaran final Piala AFF 2022.